Perguruan tinggi yang pertama adalah pendidikan, kedua adalah penelitian, dan ketiga pengabdian kepada masyarakat. Sejauh ini pengelolaan BPU ini dalam hal teknisnya Bang, pengelolaan unit-unit usaha itu melibatkan mahasiswa-mahasiswa juga nggak? Jadi yang akan kita dorong ke depan ini menghadapi pandemi ini ya memang salah satunya adalah usaha-usaha yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di program Meja Miko di Pilar TV Entertainment. Kali ini kita kedatangan jajaran Direktur Utama dan General Manager GM dari Badan Pengelola Usaha Universitas Lampung. Ini BPU ini merupakan suatu badan yang terbentuk atau dibentuk oleh Universitas Lampung untuk menggali berbagai potensi usaha, potensi ekonomi yang pada akhirnya nanti itu akan mendukung proses belajar dan mengajar atau perkuliahan di Universitas Lampung. Karena saat ini memang perguruan tinggi didorong agar bisa mandiri dalam memenuhi semua kebutuhan yang terkait dengan aktivitas keakademikan. Sekarang saya sudah bersama dengan Bang Endi, Direktur Utama BPU Universitas Lampung, beserta jajarannya ada Bang Ari, dia merupakan GM di BPU Unila. Nah, kita akan berbincang-bincang bagaimana kemudian BPU ini sekarang sedang berjuang dan giat-giatnya menggali berbagai potensi yang bisa dikelola oleh BPU ini untuk kemaslahatan atau kemajuan Universitas Lampung. Selamat siang, Bang Endi. Siang, Bang Miko dan seluruh pemirsa dari Pilar TV Entertainment. Bang Ari, sehat? sehat. Bagaimana Bang Endi aktivitas di selama pandemi ini? Boleh dibilang selama pandemi justru aktivitas kita itu ya boleh dibilang ya normal, bahkan bertambah ya. Kenapa? Nggak terganggu ya dengan pandemi, tapi tetap dengan prokes yang ketat. Ada terus. Karena kalau kita memang berkreasi, berinovasi selalu akan ada tantangan. Ya kalau kita diam aja memang jadi nggak sibuk. Sekarang ini BPU inilah yang sedang digodok apa nih di usahanya nih, apa aja nih Bang Endi? Jadi mungkin saya kembali dulu kepada apa sih fungsi dari perguruan tinggi. Oh ya. Memahami apa latar belakangnya. Jadi memang fungsi perguruan tinggi itu adalah tridharma. Benar. Itu kan jelas tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan, kedua adalah penelitian, dan ketiga pengabdian kepada masyarakat. Nah, tapi untuk menjalankan tiga fungsi itu, ya di mana-mana kan perlu namanya biaya, perlu namanya anggaran. Nah, anggaran selama ini secara konvensional itu adalah berasal dari UKT atau kalau biasa kita kenal adalah SPP. Nah, tetapi tentunya kalau ingin kita berkembang lebih pesat untuk bisa menggerakkan universitas dalam menjalankan fungsi tridharma, harus ada sumber pembiayaan atau pendanaan yang lain, itu melalui sumber-sumber PNBP, pendapatan yang bukan berasal dari pajak. Itulah fungsi BPU ada di situ, memberikan dukungan kepada universitas dalam rangka menggali sumber-sumber PNBP yang bukan dari UKT. Baru lari ke arah kira-kira apa sih yang sekarang sedang dikelola. Yang sedang dikelola, yang memang sudah ada adalah aset-aset Unila saat ini. Contohnya kita punya Rusunawa, kita punya kolam renang, kita punya BSD, kita punya Wisma Unila, kita punya kantin, kita punya food court, kita punya retail. Semua itu sekarang udah di bawah BPU semua tuh? Bawah BPU. Dan juga kita terakhir punya agrowisata melon. Itu yang saat ini. Artinya apa? Yang memang sudah ada selama ini dikelola oleh BPU dan mulai sejak BPU ini, tapi kita akan mengembangkan lebih dahulu. Karena yang dikelola oleh BPU sesungguhnya sangat luas. Benar-benar. Intinya bahwa BPU atau Badan Pengelola Usaha itu boleh mengoptimalkan aset Unila baik berwujud maupun tidak berwujud dalam rangka untuk meningkatkan PNBP itu tadi ya. Nah, itu banyak sekali dan luas sekali. Contohnya apa? Merek Unila pun itu bisa dijual. Benar. Brandnya Brandnya bisa dijual. Nanti kita bicara
ke depan apa saja yang digali pengembangan ke depan. Demikian Bang Vito. Terus menambahkan boleh. Ya, gimana Bang? Iya, kita bergerak itu dasarnya peraturan rektor nomor 1 tahun 2020. Di situ dasar kita bergerak. Nah, tadi saya cuma menambahkan saja memang yang kita butuhkan saat ini adalah kreativitas, kreativitas dari BPU. Ini yang lagi kita gali terus. Karena dalam masa pandemi seperti ini kan tantangannya lebih berat lagi. Benar kemarin. Kan? Benar. Ada seperti saya ambil contoh GSG, ya kan. Dengan pandemi ini berkurang ya. Yang menikah juga harus boleh lagi. Benar. Segala macam. Jadi sambil ngopi Bang. Menjadi tantangan. Begitu juga kolam renang segala macam. Jadi yang akan kita dorong ke depan ini menghadapi pandemi ini ya memang salah satunya adalah usaha-usaha yang kreativitas yang bisa kita sesuaikan dengan masa pandemi ini. Intinya adalah kita bisa menghasilkan pendapatan di luar daripada pendapatan SPP-nya, ya PNBP tadi. Nah, sejauh ini pengelolaan BPU ini dalam hal teknisnya Bang, pengelolaan unit-unit usaha itu melibatkan mahasiswa juga nggak Bang? Melibatkan bila kala memang ada ada event-event aja. Bukan, itu memang dibutuhkan. Karena tidak semua juga bisa dilibatkan. Itu kayak seperti kita kantin, ya kan itu udah settle. Benar. Melibatkan mahasiswa, kecuali mahasiswa mau buka kantin, mau. Tapi ada juga yang memang bisa kita libatkan, misalnya dalam pengelolaan manajemen BPU, karena di BPU ini juga sumber daya manusia relatif kurang. Jadi kami misalnya mengelola untuk media promosi, kita mempersiapkan dari Visipol jurusan komunikasi untuk mereka bisa magang. Bahwa dilibatkan. Jadi bagian dari sumber daya manusianya. Benar. Kemarin kita juga agrowisata dan sekarang itu juga dari mahasiswa Fakultas Pertanian. Dilibatin. Terlibat mereka mulai lahan, bibit dan sebagainya sampai sekarang terlibat. Itu jadi tempat penelitian juga ujungnya. Benar. Pelajaran tadi kan. Nah, untuk ke depan ini kan sekarang lagi booming tuh sektor yang di digitalisasi. Nah, BPU melirik itu juga nggak itu? Digital memang sekarang sedang kita kembangkan kerjasama ya. Oh gitu. Bagaimana seluruh transaksi BPU itu melalui digital, melalui gitu. aja. Kita kerjasama dengan aplikasi Link Aja. Oh gitu. Link Aja ini aplikasi untuk mekanisme pembayaran melalui BRI ya. BRI, Mandiri, BRI. Oh gitu, itu situ. Yang pertama, yang ke depan juga kita sedang mencari-cari untuk katakanlah ada startup yang bisa kita kembangkan. Kan tidak juga mudah. Ya kalau startup memang ada aplikasi, ada ide bagus, tapi kalau secara bisnis pada saat ini belum menjanjikan, benar-benar. Terus BPU Unila ini menerima investasi dari luar juga nggak Bang? Menerima, justru kita tantangannya sekarang ini dengan kondisi aset yang sudah ada. Dengan anggaran dari universitas yang minim, kita justru mengundang investor. Harus berkreasi lagi itu tadi. Pola-pola kerjasama yang memang ada landasan hukumnya. Jadi kalau investor mau berinvestasi ke Unila ya. Misalnya Unila ada lahannya, investor apanya gitu. Contoh kita sekarang kerjasama dengan agrowisata Melon, itu investor yang. Kita mau kerjasama dengan rumah makan sederhana. Oh gitu. Buka rumah makan di Unila. Kita juga baru rapat untuk buka pelayanan cuci ginjal darah. Oh gitu. Di kedokteran. Di rumah sakit yang depan itu yang hibah dari Pak. Oh, yang baru rumah sakit. Juga pola-pola seperti itulah yang kita kerjasama operasional. Benar. Nah, Pak Ari tambahin lah, silakan. Iya. Apa lagi nih Pak Ari? Kalau sifatnya tadi kerjasama itu kita ada dasarnya juga. Tahun nomor 9 benar 2020 itu dasar kita bahwa nanti akan muncul di situ adalah sifatnya adalah kerjasama operasional ASO. Nah ini adalah menjadi dasar kita untuk bekerja sama dengan investor yang lain untuk masuk berinvestasi di dalam lingkungan Unila. Artinya Unila dengan investor akan terikat dalam satu perjanjian yang ini. Dan itu memang BPU terbuka untuk itu ya Bang? Terbuka. Dan ini sebagai promosi juga ya. Kenapa sih menarik kerjasama dengan Unila dalam BPU? Karena Unila itu punya captive market. Benar. Ini yang tidak dipunyai kalau kita mohon maaf kerjasama dengan pihak lain ya. Benar.
Apa itu creative market? Unila itu punya 30.000 orang. Wah, itulah pasar yang paling besar juga. Iya, benar. 2.000 orang dosen yang pada hari yang sama itu beraktivitas di tempat yang sama. Benar. Market. Benar. Kalau kita mengumpulkan orang datang ke MDK, katakanlah itu perlu e-vote, mereka udah ngumpul. Iya. Tinggal bagaimana kebutuhan mereka yang kumpul itu kita siapkan. Nah, disitulah peluang bisnisnya itu. Benar. Makanya sangat menarik kalau kerjasama dengan Unila dalam hal ini dan pengelola usaha. Benar. Dan itu bisnisnya bisnis yang relatif enggak beresiko sebenarnya karena pasarnya sudah ada tadi itu yang udah ini. Terus sejauh ini BPU Unila itu yang udah kerjasama udah ada berapa ini investor itu, Bang? Sekarang yang sudah jalan itu untuk melon. Wisata melon itu pun ya boleh dibilang sukses besar lah. Bagaimana pengunjungnya demikian banyak. Nah, terus sekarang ini kita sedang kerjasama tadi dengan rumah makan Lisa, dengan Bimbel, dengan belajar. Kayak hotel, terus pom bensin, kayaknya prospek juga di Unila itu. Nah, untuk hotel memang ini salah satu misinya Pak Rektor, ya karena hotel ini kan lahannya juga luas Unila itu, luas strategis lagi. Bahkan uangnya juga besar. Benar. Setiap orang mampu, walaupun kan sudah ada juga yang mengajukan penawaran untuk bikin dormitory. Oh gitu. Satu kamar ada udah proposal. Iya. Lagi dikaji. Yang minat ada. Ada itu. Nah kayak Rusunawa Galang berarti udah di bawah BPU semua sekarang. Iya. Oh, menarik. Terus kalau BPU kalau core bisnis nggak ada core bisnis tertentu gitu, misalnya dia hanya bidang apa gitu? Tidak ada. Enggak. Jadi pokoknya intinya semua yang mempunyai potensi untuk menghasilkan PNBP itu core bisnis kita. Tapi kita belah dua. Yang dia non akademik dan yang gitu. Pak hari ini JM yang non akademik. Ini menarik sebenarnya. Bang Endi ini saya tahunya bankir sebenarnya. Bekas direktur Bank Lampung. Tapi bank kikir lagi. Tapi sekarang kemudian ditarik Rektor Unila atau Universitas Lampung memimpin badan usaha Unila yang memang membutuhkan manajemen yang kuat dan sehat di situ. Itu Bang Endi memulai itu gimana itu, Bang? Terutama soal SDM-nya itu. Ya tentunya kan memulai kan kalau kita masuk ke satu korporasi yang baru atau wilayah baru kan kita melakukan semacam evaluasi lah terhadap resource apa yang kita punya. Kan Bang Endi orang eksternal yang masuk di situ kan, artinya butuh penyesuaian yang nggak mudah itu. Iya, itu pasti. Jadi penyesuaian kan banyak. Satu penyesuaian dari sisi culture. Dimana saya culture-nya kan culture corporate dan culture orang bisnis. Benar. Jangan di universitas kan lebih ke akademis dan birokratis. Memang ada budaya yang berbeda di sini. Gitu kan. Terus cara berpikir yang berbeda. Mungkin kalau rekan-rekan di Unila kan lebih ke akademik. Kita kan irisannya lebih ke bisnis. Benar. Memang ada perlu penyesuaian culture. Tapi ya itulah namanya tantangan. Ya. Sejauh ini tantangan terberatnya apa tuh, Bang? Pengembangan di berbagai sektor bisnis itu. Tadi mau ngomong, pas dulu ngomong. Gantian lah, Bang Endi aja dulu. Tantangan terberat adalah mindset. Bagaimana merubah mindset bahwa sesungguhnya yang namanya kita menghasilkan sumber PNBP dari bisnis itu adalah suatu hal yang wajar dan biasa di universitas. Kenapa? Karena di tempat lain juga dilakukan. Benar. Badan pengelola usaha seperti saya ini di Unbrau itu karena kebetulan saya sempat studi banding di sana, itu di atas 100 miliar loh omsetnya, 100 miliar satu tahun. Itu udah ngelebihin UKT tadi itu hasil. Kalau di IPB kabarnya udah sampai sekian 500-400. Itu besar-besar. Itu lama-lama bisa gratis kuliahnya gara-gara BPU kan? Nah, justru ini kalau mungkin dibuat satu penelitian atau observasi, kenapa universitas yang seperti itu UKT-nya lebih murah? Iya, benar. Karena didukung oleh subsidi dari BPU tadi, benar. Karena mohon maaf ya, banyak juga yang saya dapat informasi sesungguhnya Unila itu UKT-nya termasuk tinggi. Benar, iya. Nah, kebetulan anak saya di UI loh. Anak saya di UI jadi memang cukup tinggi. Nah, ini kan dengan adanya
BPU. Nah, salah satu manfaat eksternalnya adalah kepada masyarakat. Itu mungkin biaya UKT bisa lebih menurun. Ya, gimana Bang? Tantangan karena saya GM ya, yang berhadapan langsung itu ada di bawah atau benar. Kita kan antara pendapatan yang sekarang menurun karena pandemi ini dengan maintenance yang memang rutin. Ya, benar-benar. Jadi itu ada setelah gap loss yang kita hadapin gitu, dan ini jadi ya tantangan bagi kita lah, bagaimana maintenance rutin ya. Dan terus berkreativitas tadi ya, itu. di satu sisi pendapatan kita juga walaupun di satu unit kita berkurang, mungkin ada subsidi nanti yang dari tuntutan tetap, tuntutan dari universitas tetap. Ya. Terus kalau sampai saat ini BPU Unila ini yang benar-benar udah ready berjalan itu di bisnis apa aja ini Bang? Ya ready ya tadi ya, Rusunawa ready. Oh itu ini ya. BSG ready. Ya. BSG. Ready, yang udah rutin. Oh yang udah rutin. Kita kembangkan saja. Berarti ke depan ini lebih untuk memperluas itu. Strategi utama kita itu yang satu meningkatkan aset yang memang sudah kita kelola. Meningkatkan itu artinya dari sisi omset ya, penerimaan atau pendapatan. Yang kedua, menambah aset yang bisa kita kelola. Benar-benar. Jadi dua-duanya kan menjadi bisa menambah pendapatan. Itu situ. Atau misalnya kan Bang Endi basicnya memang perbankan ya. Unila bikin bank sendiri kayaknya udah. Belum boleh sekarang. Oh belum boleh ya? Belum PTBH. Oh kalau dia udah PTBH kayak UGM udah bisa. BLU. Oh ya masih badan layanan umum dia, bener-bener. Perguruan tinggi berbadan hukum boleh bikin bank sendiri. Kayak UGM, UI itu ya. Oh tapi arahnya mau ke sana. Ya, sesuai dengan visinya Pak Rektor ya. Di 2024 mungkin ya kalau nggak salah visinya itu mau jadi PTBH. Unila. Visinya Pak Rektor. Unila. Tapi dengan support BLU yang kuat, pasti insya Allah masih bisa tercapai itu. Oke, Bang Endi sebagai BLU nih. BPU. Oh ya BPU nih. Ada nggak harapan terhadap pemerintah terutama biar Pemerintah daerah itu harus bersinergi. Benar-benar. Satu, pemerintah daerah itu adalah SDM-nya atau sumber SDM-nya nantinya itu adalah dari kampus. Iya. Satu. Kemudian yang kedua, kenapa pemerintah daerah perlu juga dukungan dari kampus gitu kan? Dan kalau kita kaitkan dengan bisnis, pemerintah daerah itu memiliki BUMD. Nah, bisa dikerjasamakan itu. Itu bisa dikerjasamakan. Benar. BUMD-nya universitas. Benar. Benar. Etalasenya. Ya. Jadi, itu pernah digagas nggak Bang? Bagaimana BLU dengan kemarin kita sudah pernah bicara dengan LJU ya, salah satu BUMD, tapi belum ada kelanjutannya lagi. Kita berharap sih nanti wahana juga kemudian dari kabupaten baik pesawaran maupun Waikanan itu kita bisa bersinergi. Artinya di sini kita punya SDM, kita punya dan teruji dari Unila kan. Kita punya ilmu lah, pengetahuan juga yang nantinya bisa kita kerjasamakan menjadi satu. Ya intinya kampus merdeka itulah. Benar. Wisata pun belum terlalu besar. Ada kemarin yang kita gagas itu hutan wisata Unila. Nah tuh, di mana itu? Ini ya. Itu lokasinya di areal Fakultas Pertanian. Isinya adalah sedemikian banyak jenis pohon di dalam satu lokasi yang berbentuk hutan. Nah, jadi dari sisi pariwisata, kenapa menariknya? Ya di Lampung belum ada wisata hutan di dalam kota. Benar. Mudah dijangkau. Nah, apalagi wisatanya wisata edukasi. Benar. Nah, nanti pada saat masuk ada dari fakultas jurusan Fakultas Pertanian yang dia memberikan edukasi. Benar. Pada masyarakat, baik dia masyarakat umum maupun dari SD, SMP, SMA dan menarik itu. Edukasi. Benar. Itu di bawah BLU juga nanti pengelolaan. BPU. Ya BPU. Tapi ya kita jujur ya kekurangan SDM tadi. Kemarin juga sedang kita desain untuk mencari investasi. Nah, menarik itu. Nggak tahu nanti kalau misalnya dari Pemprov atau mau kerjasama tadi itu kan
Nggak banyak-banyak kok. Memang kan pemerintah lagi gencar-gencarnya ngebangun sektor wisata itu kan, dan sektor wisata edukasi, hutan edukasi di dalam kota itu luar biasa menarik. Satu hal yang saya yakin tadi seperti Bang Miko sampaikan, kenapa hutan wisata adanya di kota dan di Unila. Dan udah ada beberapa hewan binatang juga kan di rusa. Rusa ya. Bisa kita tambah. Benar. Dalam satu ekosistem gitu kan. Kayak lembah hijau aja bisa, masa Unila nggak bisa? Gitu. Bener. Betulnya potensi yang bagus. Oke. Berarti ke depan itu juga yang akan digagas ini sektor. Proposalnya udah. Oh gitu. Cuman ya karena keterbatasan anggaran di Unila ya sekarang kita cari investor. Oke. Closing statement Bang. Closing statement jadi kepada seluruh pemirsa dari Pilar Lampung Entertainment, ya kami dari Badan Pengelola Usaha Unila, saya Endia Sibuan, ini Pak Ari sebagai Direktur Utama, beliau sebagai General Manager, mengundang Bapak Ibu sekalian apabila ingin berinvestasi ke Unila melalui Badan Pengelola Usaha, kami terbuka baik besar maupun kecil, baik pengusaha mikro, kecil maupun menengah, dengan berbagai macam pola yang bisa kita kembangkan, terutama KSO dan KSM, ya insya Allah sangat menguntungkan karena banyak nilai unggul yang ada di Universitas Lampung. Dengan brand Unila aja udah menjanjikan itu. Orangnya ada 30.000 sekian mahasiswa. Oke. Bang Ari ada closing statementnya? Kalau ini saya agak mikro lah closing. Karena berkaitan dengan usaha, kami mengajak, artinya pertama unit-unit usaha yang kami kelola itu juga bisa istilahnya bisa bersaing dengan di luar. Kolam renang kami itu tingkatnya sudah nasional, internasional. Benar. Karena dia sudah ada 5 meter. Jadi untuk penyelam pun bisa di situ. Ya. Kemudian yang kedua rusunawa. Mahasiswa, daripada mahasiswa ngekos, benar. rusunawa kami itu satu bulannya cuma 160.000. Sekarang ada berapa rusunawa di Unila? Kita ada sekitar 250 kamar yang kita bisa banyak ya. Iya, artinya 98 kamar, sekitar ratusan, bisa menampung ratusan mahasiswa. Kita juga punya food court dan kantin-kantin yang memang harganya juga lebih terjangkau. UKM untuk berusaha juga tidak terlalu mahal ya. Kemudian yang ini kita ada Wisma Unila yang dengan harga juga bisa bersaing dengan fasilitas juga hampir sama dengan penginapan di sekitar Universitas Lampung. Jadi artinya kita mengajak untuk menggunakan juga user-user dari luar menggunakan ini. Dalam rangka saya sebagai General Manager untuk mengoptimalisasikan pendapatan yang sudah ada di. Dan itu untuk kepentingan masyarakat luas nanti. Akhirnya kan begitu. Betul. Dan satu lagi GSG kalau mau ngadain acara, yaitu kalau dicari seluruh gedung acara di Lampung, murah GSG. Kalau dan paling representatif. Yang mau menikah jomblo yang mau menikah budget benar. GSG itu. Dan sangat representatif dari parkirannya, dari luasnya, mudah dijangkaunya. Dan orang tahu di mana GSG. Tinggal udah tahu orang arahnya mana. Benar. Yang lain kan di mana tuh, letaknya mana. Nggak perlu Google Map lagi kalau GSG Unila. Benar. Oke, itulah pemirsa bincang santai saya dengan Bang Endi dan Bang Ari. Kita doakan semoga Badan Pengelola Usaha Unila ini ke depannya bisa maju, bisa mensupport pendanaan Unila sehingga pada akhirnya itu akan membuat biaya pendidikan ini lebih murah dan itu akan memajukan sumber daya manusia di Lampung khususnya lebih baik lagi ke depannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.